Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memaparkan learning journal mengenai manajemen ASN. Perkenalkan, nama saya Ikhvanur Arvinda, peserta pelatihan dasar Mahkamah Agung tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 4. Adapun dalam manajemen ASN yang akan kita bahas mengenai kedudukan dan peran ASN, kemudian hak dan kewajiban ASN, beserta kode etik dan perilaku ASN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN. Adapun fungsi dan tugas ASN yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Dalam hal ini melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN kita harus bisa mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PNS dan P3K berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, adapun hak-hak PNS yaitu gaji, mendapatkan tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Perbedaan antara hak PNS dan P3K hanya terdapat di jaminan pensiun dan hari tua. Kewajiban ASN. Adapun kewajiban ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menjaga persatuan dan bangsa. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Terakhir, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia dan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik dan kode perilaku ASN. Di sini ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan nomor 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Adapun manajemen perekrutan SDM atau ASN, yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, kedua pengadaan, ketiga pangkat dan jabatan, keempat pengembangan karir pola karir, nomor 5 promosi, nomor 6 mutasi, 7 penilaian kinerja, 8 penggajian dan tunjangan, 9 penghargaan, 10 jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 11 disiplin, dan ke-12 perlindungan.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.